Shalom, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Iman seseorang akan terlihat ketika ada persoalan, ada badai, ada tantangan di dalam kehidupan. Iman seseorang akan terlihat jelas di situ. Apakah mereka punya iman yang teguh di dalam Tuhan, ataukah mereka tidak memiliki iman yang teguh dalam Tuhan. Ada satu kisah di dalam Alkitab yang dicatat dalam Matius 8 ayat 23 sampai 27. Itu kisah ketika Tuhan Yesus menghardik angin ribut dan danau. Saat itu murid Tuhan Yesus sedang berada bersama-sama dengan Yesus di perahu. Lalu sekonyong-konyong kata Alkitab, mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu mereka ditimbus oleh gelombang. Tetapi Yesus sedang tertidur. Yang menarik adalah apa yang terjadi dengan murid-murid Tuhan Yesus hari itu. Hari itu murid-murid Tuhan Yesus sekonyong-konyong, seperti sekonyong-konyong juga dilanda oleh yang namanya ketakutan. Lalu mereka membangunkan Tuhan dan mereka mengatakan, Tuhan tolonglah kita binasa. Mereka berkata demikian seperti orang yang kurang iman, saudara. Mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang bersama-sama dengan Yesus. Sekalipun hari itu, saat itu, Yesus sedang tertidur, saudara. Yesus tertidur, tapi tidak berarti kuasanya. Tidak berarti bahwa apa yang dia bisa lakukan, dia bisa kerjakan dalam kehidupan kita itu berhenti. Tidak, saudara. Nah, apa yang terjadi dengan murid-murid Tuhan Yesus? Ini membuktikan bahwa mereka seperti orang yang kurang iman, saudara. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, kata Ibrani 11 ayat 1. Nah, penting sekali kita memiliki iman, karena iman itu berbicara tentang Tuhan. Kalau kita punya iman, kita percaya kita bisa melewati setiap masalah karena Tuhan. Kita percaya bahwa ketika kita sakit, kita bisa menerima kesembuhan karena Kristus. Itulah iman kita. Menghadapi persoalan kita bisa diselesaikan bersama dengan Tuhan. Itulah iman, saudara. Karena itu perlu kita perbanyak iman kita. Perlu kita beri makan terus iman kita, supaya iman kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan seperti murid Tuhan Yesus ketika mereka sudah bingung, sudah panik, ya, lalu mereka takut dan akhirnya keluar dari mulut mereka, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ini perkataan seperti orang yang kurang iman. Karena itu, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, beri makan iman saudara. Roma 10 ayat 17 mengatakan iman timbul dari pendengaran-pendengaran akan firman Tuhan. Perbanyak persekutuan dengan firman Tuhan, perbanyak persekutuan dengan Kristus, bangun hubungan dengan Tuhan. Itulah yang akan menguatkan iman kita. Saat badai datang menghantam hidup kita, kita tahu kita sedang bersama dengan Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kehidupan kita. Saya berdoa supaya kita menjalani hari-hari kehidupan kita mulai hari ini dan seterusnya, Kristuslah yang menjadi penolong kita satu-satunya. Dengan iman yang teguh, kita hadapi, kita jalani hari-hari ini. Tuhan Yesus memberkati.